Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang perkembangan Islam di Jawa yang beranggotakan 1. Dimas Ferdiansyah Satria Putra nomor absen 12, 2. Imanuddin Nur nomor absen 19, 3. Natasha Dwi Faramita nomor absen 26, 4. Pandu Putra Cakraningrat nomor absen 29, 5. Rindang Kumalasari nomor absen 32. Bukti sejarah masuknya Islam di Jawa. Penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi menjadi tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Pada akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi seperti penemuan kuburan di Troloyo, Troluan, dan Gresik. Juga berita M.A. Huan 1416 Masehi yang menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik. Proses penyebaran agama Islam di Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelisnya itu beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa, sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Wali Songo. Sunan Gresik, wali tertua di antara Wali Songo, menyiarkan agama Islam di Gresik, wafat pada tahun 1419 Masehi, dimakamkan di Gapura Wetan Gresik. Sunan Ampel, mendirikan pesantren di Ampel, Surabaya, mempelopori berdirinya Kerajaan Islam Demak, berperan aktif dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Bonang, pencipta gamelan sekaten atau syahadatain, menyiarkan agama Islam di wilayah Tuban, Jawa Timur, dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Sunan Giri, mendapatkan gelar Ainul Yakin atau Raden Ainul Yakin karena memiliki ilmu laduni, menyiarkan agama Islam di wilayah Giri Gresik, mendidik anak melalui permainan dan tembang seperti jamuran, cublak-cublak suweng, lir-ilir, dan lain-lain. Sunan Derajat, menciptakan tembang pangkur, mendirikan pondok pesantren Sunan Derajat di Lamongan. Sunan Gunung Jati, menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat, berhasil mendirikan 2 kerajaan Islam yakni Kerajaan Banten dan Kesultanan Cirebon. Sunan Kudus, menyiarkan Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah, membangun masjid yang disebut Masjid Menara Kudus. Ia seorang sastrawan, karya sastranya yaitu Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kalijaga, ia seorang pujangga, menyiarkan Islam menggunakan media kesenian gamelan, wayang purwa, wayang kulit, dan lagu-lagu daerah. Ikut membangun Masjid Agung Demak. Sunan Maria, berdakwah di wilayah Pati, Kudus, dan sekitarnya. Pendukung setia Kesultanan Demak, Bintoro, menciptakan tembang sinom dan kinanti. Kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-16 dan didirikan oleh adipati yang bernama Raden Patah. Yang kedua ada Kerajaan Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan pada tahun 1586 dengan raja pertama yaitu Sutawijaya. 4. Kerajaan Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. 5. Kesultanan Cirebon. Pendiri Kesultanan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fathahilah, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.